Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Nah, Dewani Duren lagi berada di kota Solo, teman-teman. Kota yang penuh kenangan karena era 90 sampai 95 kami pernah tinggal di Klaten. Nah, Klaten itu nggak terlalu jauh, tapi aktivitas kami dulu banyak kami lakukan di Desa Trangsang. Di situ ada sentra pembuatan furniture dari rotan. Nah, di sana kami sering, sehingga jaraknya yang tidak terlalu jauh membuat kami sering kalau cari makan itu ke Solo. Oke teman-teman, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran di Facebook yang masuk ke channel kami itu bertanya, ya, apakah bisa tanah hitam dan lengket, ya, lihat itu bisa ditanami durian? Jawab kami, bisa teman-teman, karena kami salah satu kebun kami itu tanahnya adalah hitam, lengket, dan kalau kemarau itu pecah-pecah teman-teman, ya. Itu ada di belakang rumah kami, kemudian satunya lagi ada di sawah. Teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa ketika awal berkebun dulu, ya, kami banyak diragukan bahwa tanaman kami bisa hidup. Yang di sawah dan pekarangan itu, apakah tanaman kami bisa hidup? Nah, faktanya sampai sekarang sudah mulai berbuah, meskipun belum banyak. Meskipun masih banyak hal yang harus dilakukan, tetapi kami pastikan bahwa pohon durian bisa tumbuh, bisa berbuah. Tetapi ada tetapinya. Tidak mudah, ya, tidak mudah dan perlu kerja keras. Nah, kalau sudah tidak mudah dan perlu kerja keras, itu pasti biayanya lebih mahal. Tapi kalau kita hitung-hitung, karena basic kami itu kan dulu orang manufacturing, jadi orang kerja di pabrik, ya. Jadi kami biasa dengan hitung-hitungan, teman-teman. Ya, kami bisa hitung-hitungan, biasa dengan hitung-hitungan. Jadi semua itu kita hitung, ya, kita rupiahkan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya masih oke untuk investasi. Ya, tapi ya itu tadi, perlu kerja keras. Jadi berbeda perlakuan antara kita berkebun di tanah yang merah, gembur, dan lain sebagainya, beda. Ya, beda. Ya, yang biasanya berkebun durian di tanah merah, gembur, dan lain sebagainya, itu belum tentu mampu, ya, mereka bisa berkebun di tanah yang seperti di tempat kami, karena faktanya memang banyak, ya banyak sekali penjual bibit, ya, itu yang ketika bibitnya ditanam di tanah merah, di tanah seperti di tempat kami, karakternya itu dengan cara perawatan yang sama dengan kebunnya yang tanahnya merah gembur, itu mati banyak. Kami banyak menjumpai kasus-kasus semacam itu, karena memang antara tanah merah dan tanah liat itu perlakuannya beda. Baik itu dari segi pemupukan, ya, dari nutrisi yang diberikan, kemudian juga obat penyemprotan yang digunakan itu berbeda, teman-teman. Jadi semuanya beda. Nah, kalau diperlakukan sama, jelas, ya, risikonya mati. Kami pun dulu ketika awal berkebun itu banyak juga yang mati, tapi alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu kami banyak belajar, teman-teman, ya. Kami banyak belajar, kebetulan kami itu orangnya suka belajar, ya, suka belajar. Jadi suka baca buku, ya, suka mencari ilmu. Kadang-kadang kami harus pergi jauh untuk mencari ilmu. Itu semua kami lakukan sebagai bekal, ya, dalam berkebun durian.
ya, dalam berkebun durian. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki tanah dengan kondisi yang kami sebutkan tadi, nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Teman-teman tetap bisa berkebun durian dengan perlakuan yang berbeda, ya, perlakuan yang berbeda teman-teman. Kalau diperlakukan sama, pasti saya jamin banyak tanaman yang mati. Karena apa? Kami sudah sering menjumpai hal-hal semacam itu teman-teman. Ya, termasuk yang di Indramayu itu ada 2 tempat, ya, ada 2 tempat yang bermasalah, ya. Bermasalah karena memang perlakuannya sama, diperlakukan sama sebelumnya itu dengan kondisi bibit itu berasal. Jadi akibatnya ya udah tumbuh nggak mau. Nah, setelah kita cek ternyata pH-nya bermasalah. Kemudian cara pemupukannya ya beda, nggak bisa teman-teman, terutama daerah-daerah tanah liat dengan temperatur yang tinggi. Nah, itu juga kita harus ada perlakuan khusus, ya. Tidak bisa disamakan dengan kita berkebun misalnya di lokasi pegunungan dengan temperatur hanya 30, 31, itu beda jauh, beda perlakuan. Ada barang-barang itu produk yang harus kita berikan dan harganya tidak murah, ya, agar tanaman kita itu tidak mengalami yang namanya stres, teman-teman. Ya, tanaman kita bisa mengalami stres, apalagi kalau temperaturnya bisa menyentuh sampai 38. Itu kalau tidak ada perlakuan khusus, ya tunahnya berhenti, tidak bisa berkembang. Nah, kalau tunahnya tidak bisa tumbuh dan berkembang, lama-lama daun tuanya rontok, kemudian ya mati. Ujung-ujungnya seperti itu. Biasanya sebelum mati terserang penyakit. Karena apa? Nutrisi tidak bisa diserap oleh tanaman dalam kondisi stres atau sakit. Nah, itu teman-teman. Jadi lebih complicated, lebih rumit ya. Berkebun durian di tanah datar, hitam, caket, lengket, temperatur tinggi itu tantangannya banyak sekali. Ya, tantangannya banyak sekali dan ya fulus yang keluar jauh lebih banyak. Ya, tinggal teman-teman pilih aja. Ya, teman-teman pilih aja. Tetapi teman-teman, ya, tetapi kelebihan di dataran rendah, tanah-tanah seperti itu biasanya buahnya berbeda. Biasanya buahnya lebih bagus karena memang peluang untuk ke sana itu jauh lebih besar. Jadi proses pematangan buah itu yang bagus ketika tanaman itu suhu sekitar 34 dan 35. Kalau di bawah itu ya kualitasnya kurang, teman-teman. Nah, ini salah satu sisi kelebihan ketika kita berkebun durian di dataran rendah, tanahnya lengket, temperaturnya tinggi. Ini salah satu sisi kelebihan yang harus bisa kita manfaatkan dengan baik. Ya, tidak semuanya baik, tapi ambil yang paling baik dan kita lakukan. Itu yang paling penting menurut kami, teman-teman. Ya, semoga dengan video ini bisa membantu menjawab kegundahan teman-teman yang sering bertanya apakah bisa berkebun durian di tanah hitam, lengket, dan temperaturnya tinggi. Kami jawab bisa, tetapi dengan perlakuan yang sangat berbeda, resikonya, biayanya lebih mahal. Oke teman-teman, dari Kota Solo, Jawa Tengah, ya, Dewani Durian berbagi. Tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.